Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap ceria, tetap semangat belajar bersama Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 1. Teman-teman semua, sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima ilmu. Setelah melihat video pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Sebelum kita masuk pada materi, coba teman-teman lihat keadaan lingkungan di sekitar teman-teman pada malam hari. Apakah di lingkungan sekitar teman-teman terang benderang? Apakah teman-teman tahu apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, tepat sekali. Lingkungan sekitar teman-teman menjadi terang benderang karena adanya cahaya lampu yang bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Cahaya lampu tersebut berasal dari listrik. Teman-teman, listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah teman-teman siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari teman-teman coba baca teks berikut ini. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Dia lahir pada tanggal 22 September 1791 dan wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Dia dikenal sebagai perintis dalam meneliti tentang listrik dan magnet. Pada tahun 1834, muncullah satu hukum yang baru tentang listrik yang dikenal dengan hukum Faraday. Hukum Faraday ini yang mempelajari mengenai elektromagnetik. Elektromagnetik tersebut yang dapat dipergunakan sebagai penggerak arus aliran listrik, seperti yang digunakan oleh Faraday dalam membuat mesin pembangkit listrik. Setelah teman-teman membaca teks tersebut, teman-teman tahu kan siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik? Tepat sekali, ia adalah Michael Faraday. Nah, sekarang coba teman-teman amati teks berikutnya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik tersebut terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik umumnya berada di atas, untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Ini adalah contoh rangkaian lampu seri. Dan ini adalah contoh rangkaian lampu paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Yang pertama adalah baterai.
Baterai dalam rangkaian listrik sederhana merupakan komponen penting yang wajib ada. Baterai merupakan sumber energi atau tegangan, sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Contohnya pada lampu senter. Tanpa baterai atau tegangan listrik, baterai tidak akan bisa menyala. Yang kedua adalah lampu. Lampu adalah alat listrik yang difungsikan sebagai sumber cahaya. Lampu akan menyala setelah dialiri listrik. Lampu dapat menyala ketika posisi saklar on atau hidup. Agar bisa menyala, lampu membutuhkan baterai dan juga saklar. Berikutnya adalah konduktor. Adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, lempengan logam atau kabel dipasang antara baterai dengan lampu serta saklar. Ketika saklar hidup, aliran listrik dari baterai akan dihantarkan lewat kabel ke lampu supaya dapat menyala. Nah, nomor 4 itu adalah saklarnya. Saklar adalah alat listrik yang digunakan untuk memutus serta mengalirkan arus listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup atau on, arus akan mengalir. Sebaliknya, saat saklar dalam posisi mati atau off, arus listrik tidak akan mengalir lewat rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada lampu hias yang sering dijumpai seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat memahami penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.